You'll never find a story in a fairy tale. She wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness she didn't want to show. But Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Saudara, bagaimana kita bisa menaikkan doa yang liturgis, doa yang telah tersusun sistematis, tapi dengan sebuah esensi yang rohani, dengan makna rohani, dengan sebuah keintiman dan kedekatan. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudara. Mereka punya sebuah sistematika doa yang disebut sebagai sidur. Doanya yaitu sudah patron kata-katanya. Tetapi ketika mereka berdoa, mereka menaikkan dengan sungguh-sungguh, dengan begitu intim, begitu dekat. Bahkan seringkali mereka menangis, merasakan hadirat Tuhan, merasakan Tuhan sangat dekat sekali. Emosi mereka terlibat di dalamnya ketika mereka menaikkan doa-doa yang liturgis semacam itu. Mengapa bisa begitu? Shalom saudara, kita bertemu lagi di dalam program Old Testament Made Easy. Dan kali ini, untuk memahami hal itu, kita akan membahas satu kata, yaitu kavana. Apa arti kata kavana? Yaitu the direction of your heart. Khususnya ketika kita berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, biarlah hari ini the direction of our heart, arah dari hati kami selalu hanya kepadamu. Ketika kami mendengarkan pengajaran ini, ketika kami hidup sehari-hari, ketika kami melakukan segala sesuatu, kiranya arah daripada hati kami, kavana kami selalu tertuju kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kavana artinya adalah direction, arah. Devotion, sebuah penyembahan, sikap hati yang menyembah. Tapi juga artinya adalah intention, sebuah maksud hati. Loh saudara, arah, maksud hati, dan sikap devoted to God adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan doa yang seliturgis bagaimanapun juga, yang telah terpatron, yang telah sistematis dibuat. Kalau kita berdoa dengan kavanah, kalau kita memelihara kavanah, maka itu akan jadi sebuah pengalaman doa yang begitu intim, dekat, dan sangat emosional, tapi juga Alkitabiah. Mari kita buka sama-sama terlebih dahulu. Kita lihat dalam Mazmur pasal ke-24, ayat 3 dan 4. Perhatikan di sana saudara, Mazmur pasal 24, ayat 3 dan 4. Dikatakan demikian, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdoa dan berkavanah dengannya? Siapakah yang boleh naik ke tempatnya yang kudus? Hanya mereka yang bersih tangannya, murni hatinya. Saudara, kavana adalah seperti ini. We set our thinking direction to God. Kita setting pemikiran kita, arah pemikiran kita ke Tuhan. And toward praying with all of our heart.
dalam momen-momen doa itu dengan segenap hati kita. Ya. Tanpa hal ini, maka doa, sekalipun bukan doa yang liturgis, tidak akan ada artinya, meaningless. Saudara mungkin berkata, oh doa apa itu? Doa kok disetting, doa kok sudah ada sistematikanya, doa kok liturgis. Saudara tunggu dulu. Bahkan doa yang spontanitas tidak akan ada makna dan artinya kalau arah hati kita, kavana kita tidak ada, tidak kepada Tuhan. Maka dari itu, ketika kita berdoa, entah doa kita adalah doa dengan sudah tersetting dalam bentuk votum, dalam bentuk liturgi, atau doa yang spontanitas dari berbagai kebiasaan, tradisi, kekristenan saudara. Apapun macam doa kita, hendaklah kita memelihara atau mengarahkan kavana, the direction of our heart to God. Saudara, ketika bangsa Israel ketika mereka berdoa ribuan kali dengan doa yang sama, dengan sidur-sidur yang mereka naikkan yang sama, tiap kali, tiap tahun, selalu itu yang dinaikkan. Tapi saudara, so deeply immersed, ya begitu dalam terendam, ya begitu dalam menyelam in the words, begitu meresapi apa yang dikatakan, begitu meresapi apa yang diucapkan, that he is experiencing new insights and feeling. Sehingga kemudian mengalami apa? Perasaan-perasaan yang baru, emosi yang baru, dan juga insight, menerima banyak pemahaman-pemahaman yang baru from those prayers. Dari doa-doa itu saudara. Karena itu kita harus tahu satu hal. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, kita harus tahu sebelum kita betul-betul mengarahkan hati kita, kavana kita kepada Tuhan adalah ini. Dalifne mi'ata omet. Knows before whom you stand. Di setiap sinagoge yang ada di dunia ini, selalu ada kalimat ini yang ada, saudara. Ditempelkan di sana. Ketika orang datang untuk berdoa dan bersembayang. Dalifne mi'ata omet. Knows before whom you stand. Mengapa, saudara? To have a sense of standing in the presence of God. Ada sebuah sense untuk berdiri di hadirat Tuhan. To know that you are adversing the sovereign Lord of the universe. Untuk mengetahui bahwa engkau sedang berdiri bersujud di bawah di hadapan Tuhan yang berkuasa. Tuhan atas semesta alam. Dia Allah yang besar. Oleh karena itu, ketika kita sebelum naikkan doa kita bersungguh-sungguh, the direction of our heart knows before whom you stand. Ketahuilah di hadapan siapa engkau berdiri, maka kita tidak akan macam-macam, maka kita akan dengan penuh hormat datang kepada Allah. Kita akan penuh hormat datang kepada Dia. Amin, saudara. Itulah mengapa kita harus belajar untuk menghormati Allah. Dengan cara demikian, knows before whom you stand. Yang kedua, ketika kita berdoa, berdoalah dengan deeply immersed in the words of our prayer. Begitu tenggelam dalam kata-kata doa kita. Karena kita set hati kita tertuju kepada Allah senantiasa. Karena kita mendirect hati kita, kavana, mendirection of our heart, intensi hati kita, maksud hati kita, devoted to God, tertuju kepada Allah. Oleh karena itu jangan datang dengan doa yang meaningless. Entah doamu doa yang liturgis, entah doamu doa yang spontanitas. Jangan datang dengan kondisi yang tidak bermakna, saudara. Setiap kali kita berdoa, pastikan kita berdoa dengan sungguh-sungguh berkavana. Karena kita menghormati Allah semesta alam. Dia Allah yang besar. Dia bukan hanya Allah yang dekat. Kadang-kadang orang hanya menekankan imanensi Allah, kedekatan Allah, Allah yang dekat. Sehingga akhirnya, maaf, kadang-kadang kita agak kurang ajar dengan Allah. Kita menganggap bahwa Allah itu dekat, intim, pribadi. Betul. Tapi kemudian kita bersikap, bertindak tidak sempatasnya. Tapi sekali kita perlu untuk mengenal Dia sebagai Allah yang transenden, Allah yang jauh, Allah yang berkuasa, Allah yang penguasa langit dan bumi, yang besar, yang maha besar itu. Supaya kita belajar untuk menghargai dan menghormati Allah. Terutama dalam sikap doa
kita. Tahukah saudara bahwa our life is kafana also. Hidup kita pun juga adalah kafana. Arahkan hidup kita, intensi hidup kita, devotedly, ya, with devotion and intention to God, and will be a reflection of Christ. Hidup kita ini harus didirect kepada Allah juga, dengan segenap maksud hati kita, dengan segenap pengabdian kita, supaya pada akhirnya kita bisa merefleksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Maka itu hari ini jagalah kafana saudara, jagalah arah. Ketika engkau berdoa, jagalah arah hatimu, intensi hatimu. Knows before whom you stand. Ketahuilah di hadapan siapa engkau berdiri. Supaya engkau belajar menghormati dan menghargai Allah yang maha besar, maha dahsyat dan maha kuasa itu. Allah yang transenden, Allah yang jauh. Bukan hanya Allah yang imanen, Allah yang dekat, tapi dia juga Allah yang perkasa. Hormatilah dia sebab dia adalah Allah yang besar. Belajarlah untuk menghargai Allah. Belajarlah untuk menghormati dia. Raja segala raja. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita arahkan hati kita. Mari kita menjaga kafanah kita kepada Allah senantiasa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa ajar kami untuk menghormati dan menghargai Engkau. Untuk menjaga arah hati kami, intensi hati kami, pengabdian kami Tuhan senantiasa kepadamu. Khususnya ketika kami ada dalam situasi doa. Baik doa pribadi, doa berkelompok, doa bersama dalam situasi apapun juga. Bahkan hidup kami juga adalah sebuah kafana. Kami arahkan kepadamu senantiasa. Supaya akhirnya kami boleh merefleksikan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Knows before whom I stand. Kami tahu di hadapan siapa kami berdiri. Yaitu di hadapan Allah, Sang Penguasa langit dan bumi. Di mana kami sujud menyembah Allah yang besar, maha dahsyat, maha kuasa Engkau Allah. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau sanggup, kami tidak sanggup. Engkau besar, maha dahsyat, maha kuasa. Yang memegang nasib manusia, memegang dunia ini. Semuanya ada di dalam kontrol Allah sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami punya Allah yang demikian. Kami aman di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. Anda belajar sesuatu saudara. Hari ini jagalah kafana, the direction of your heart to God. Knows before whom you stand. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. From this world.